Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'lil rijati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbari. Pasal berikutnya menjelaskan tentang perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu atau bagi orang yang mempunyai hadas kecil, hadas yang pertengahan maupun hadas yang besar. Orang kalau mau ibadah, ada di dalam ibadah aturan untuk bersuci. Maka orang yang nggak punya status suci ini, maka dia diharamkan melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu dibagi tiga. Ada yang didasari karena tidak adanya hadas kecil, atau karena adanya hadas tawasit yang pertengahan, atau adanya hadas yang akbar yang besar. Dari hadas yang kecil, minal intaqadha wudu'uhu haruma alai arba'atu asya. Maka siapa saja yang batal wudunya, yang pertama ini, artinya dia berarti keadaannya hadas kecil, maka dia haram melakukan 4 perkara. Ahaduha as-sholat. Yang pertama adalah sholat. Orang yang nggak punya wudhu nggak boleh sholat. Dalam khabar Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah salat kalian apabila orang itu berhadas hingga dia nanti
berwudu. Jadi orang kalau sholat kok nggak punya wudu, maka tidak dianggap orang yang sholat, malah dikatakan haram dia ngelakuin sholat gitu. Ini orang kalau sudah wudu, apa orang sholat kentut lanjut sholat gitu, sini mau batalin repot, katanya nggak dibatalin orang, udah terusin aja lah. Itu haram hukumnya gitu loh, bukan terus gampang ntar salam kita qodok lagi. Ya iya qodok lagi harus, tapi kamu nerusin sholat hukumnya haram. Aila yakbalullahu sholata ahadikum hina hadathihi ila ayyatawadda wa yakulu sholatahu illa ala faqidit tahurain wa yusalli fardha duna nafli li hurmatil waqt. Maka orang yang tidak punya wudu itu boleh ngelakuin sholat, itu ada pengecualiannya, kecuali bagi orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, nggak ada air, nggak ada debu aja nggak ada, air nggak ada, maka dia boleh sholat fardu. Namanya sholat hurmatil waktu. Sunnah nggak boleh, khusus wajib kalau mau sholat hurmatil waktu. Walaupun nanti dia setelah itu harus qadha. Jadi sholat hurmat waktu kayak di mobil, kayak di jalan, di mana. Yang tujuannya biar kamu ninggalin sholatnya itu nggak jadi haram, nggak dihitung berdosa gitu loh. Kamu di tol pulang kerja jam 5 sore, rumahnya di Bandung atau di Bogor, ini saya sampai Bogor isya, itu kehilangan apa itu? Caranya biar nggak dosa gimana? Di tol berhenti susah, macet, kamu nggak bisa turun, gimana? Ya sholat hormatil waqt, nggak ada masalah. Wudunya aja nggak ada masalah. Nanti setelah sampai rumah baru di qadha. Itu qadhanya bukan qadha yang mendatangkan dosa gitu. Tapi kalau kamu nanti kamu usah sholat, saya langsung qadha aja lah, dosa, ninggalinnya dosa. Ninggalin maghribnya itu hukumnya haram gitu loh. Tapi karena kamu keadaannya nggak punya wudhu, keadaannya nggak ngadep kiblat, kamu sholat hormat waqt, maka kamu dianggap tidak melakukan suatu kesalahan, nggak dihitung sebagai suatu yang haram gitu loh. Niatnya ya sholat biasa saja, sholat duhur, maghrib ya maghrib, alih hormatil waqt gitu aja. Jadi saya sholat maghrib 3 rakaat untuk menghormati waktu maghrib. Nanti waktu selesai di sono di qadha. Kalau niat aja gitu maksudkan niat nanti saya setelah sampai di sini saya akan qadha gitu sholatnya gitu. Ya haram sholatnya. Jadi qadhanya kamu disertai dengan dosa gitu loh. Kalau kamu nggak sholat hormat waktu. Kalau cuman nanti saya langsung sekalian aja lah, dosa hukumnya. Berarti kamu ninggalin kewajiban. Nah, jadi boleh kamu sholat nggak pakai wudhu, boleh sholat nggak ngadep kiblat, boleh sholat kamu pakaiannya najis, namanya sholat hormat waktu. Karena keadaan darurat dan nanti akan diganti. Ya kayak anak kan kalau berangkat dari terminal nih pada asar kan asarnya ambil tuh asar berangkat biasanya sampai kontrol tuh rumah makan itu udah masuknya maghrib gitu. Baik itu masih boleh kan karena masih ada waktu maghribnya gitu. Musafir. Iya
lain lagi musafir. Kan di bis gitu, bis. Iya, kalau musafir lain lagi urusannya dong. Kalau musafir ada waktu untuk kamu nanti qashar atau jamak takhir atau gitu kan. Jadi kalau kayak anak ini di bis nggak perlu lagi apa sholat Jumat waktu Enggak. maghrib. Itu kan perjalanan jauh. Jadi niatnya nanti maghribnya di Biasa di apa namanya di kontrol gitu. Area. akhirnya digabung sama isya. Nah, ini kan misalnya yang enggak dalam perjalanan, yang di dalam kota, kamu macet, nggak bisa turun, statusnya gimana? Ya mau nggak mau harus kurang waktu. Ini solusi gitu loh, biar kamu nggak sampai ngelakuin perkara yang haram. Wa yaqdi idza qadara ala ahdihima, dan mengqadha salat tersebut apabila ia telah mampu memenuhi persyaratannya setelah adanya dua alat untuk bersuci. Setelah nemu air dan berdebu, maka baru kita qadha. Ini kan bicaranya nggak ada air, artinya kamu nyari air susah, nyari debu nggak nemu. Kalau saya nggak sholat ya haram, maka saya tetap harus sholat walaupun nggak pakai wudhu. Namanya sholat hormat waktu. Nanti kalau pas ketemu air baru di qadha gitu loh. Kalau sekarang kan nggak nemu air, nggak nemu debu kan susah. Banyak lah air debu. Nah kita bahasakan dengan keadaan yang lain. Sekarang orang pulang kerja, kena macet, kena apa. Kadang di jalan dia mau berhenti susah, terus milihnya itu, nanti di rumah aja lah sholatnya lah. Itu kalau musafir gitu loh. Kamu kan bukan musafir, ya kan? Nggak punya jatah untuk itu gitu loh. Iya. Wa fi ma'na sholat khutbatul jum'ah wa sajdatut tilawah wa syukri. Dan termasuk pula wajib punya wudhu itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat ya nggak boleh orang nggak punya wudhu nerusin Jumat, nggak boleh. Atau sujud tilawah, kalau baca ayat sajdah itu ada nama sujud tilawah. Atau pula sujud syukur, nih yang sering orang ngawur. Menang bola gol sujud. Lu punya wudhu kagak? Main sujud aja lu. Menang ini ya dia sujud. Kalau saya sujud syukur, bukan sujud syukur, haram. Ente meletakkan kepala selain untuk urusan sholat haram. Kepala diletakkan ke bawah untuk sujud selain untuk sholat haram. Loh itu kan saya sujud syukur. Punya wudhu enggak lu kalau sholat? Enggak punya lah ngapain gitu loh. Orang kadang mau ikut-ikutan sujud langsung dapat hadiah, menang apa itu nyanyi dangdut sujud, nyanyinya dangdut lu sujud syukur, deg-degan gue liatnya. Kalau menang tilawah Quran sujud, menang dangdutan sujud syukur, main bola sujud syukur di lapangan bola, itu ngawur semua udah urusannya, nggak tahu caranya sujud syukur. Sujud syukur itu sholat pakai niat, usolli sunnata sujud syukri, Allahu Akbar sujud baru begitu, bukan untuk menang sujud, itu bukan sujud syukur. Ngarang aja. Jadi ada aturan itu sholat gitu loh, kayak orang sujud tilawah begitu. Jadi syaratnya juga harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu ya nggak boleh. Itu yang pertama. Wudhu, orang yang nggak punya wudhu nggak boleh sholat. Bahwa itu sholatnya bentuknya sujud syukur ataupun sholatnya sholat sujud tilawah ataupun khutbatul Jumat yang termasuk bagian dari sama seperti sholat yang membutuhkan wudhu. Yang kedua wasaniha at-tawaf. Yang kedua tawaf.
nggak boleh orang yang nggak punya wudhu tawaf, nggak boleh. Fardhon au naflan ka tawafil qudum, baik itu tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah, seperti tawaf qudum di Mekah, tawaf kedatangan. Ya orang kalau datang ke Mekah, mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah semua. Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau lihat masuk Masjidil Haram disunahkan untuk tawaf, namanya tawaf qudum, tawaf kedatangan gitu loh. Jadi datangnya kamu ke sono disunahkan untuk tawaf. Walaupun tawafnya sunnah harus pakai wudu, bukan cuman lari-lari doang inilah nggak usah wudu nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Kalau itu mau dihitung tawaf maka harus wudu. Kalau enggak gimana? Ya olahraga loh, muterin Ka'bah. Nggak ngapain. Li khabari sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana khabar dari Nabi melalui Imam Hakim, at-tawafu bimanzilatis salat. Tawaf itu sebagaimana kedudukannya orang yang salat. Illa annallaha ahalla fihi anutqa fa man ataqa fala yantiqu illa bi khair. Hanya saja salat itu lebih tawaf itu diberikan keistimewaan untuk boleh berbicara. Statusnya tawaf sama dengan statusnya sholat. Hanya saja kalau orang tawaf boleh ngobrol, khair. Tapi kalau kamu bicara waktu tawaf, bicaralah yang baik-baik. Oke, proyek gagal. Sambil tawaf. Urusan proyek. Itu orang-orang kita begitu urusannya. Jadi orang nggak punya wudhu juga nggak boleh tawaf. Kalau lagi tawaf batal gimana wudhunya? Ya wudhu lagi, ulang. Ulang dari awal lagi berarti. Jauh apa? Ke Indonesia nggak? Ke Indonesia. Wudhunya ke kamar mandi pakai Indonesia. Waktu tawaf wudhunya di kamar mandi pakai Indonesia. Ya deket berarti, kalau ke Indonesia wudhunya itu jauh. Kamar mandi doang ini lu tinggal. Lu sebelah kiri. Lu sok tahu lu. Sebelah kiri. Lu tanya dari pintu mana gitu dong. Sebelah kiri. Begitu. Jadi kalau saya jadi statusnya tawaf distatuskan sama dengan sholat yang keadaannya membutuhkan wudhu. Sama dengan sa'i, sama juga butuh wudhu. Kalau nggak wudhu ya nggak boleh. Nah, kalau ada orang kok tawaf batal, dia mengatakan ya hitungannya berapa tadi, tambahin. Mengatakan iya ada beda-beda, ada mana ulang lagi dari awal. Mau nih saya yang ke-6 batal, ya nambah satu lagi. Ya mau saya dari awal lagi ulang. Ini tinggal mau ikut pendapatnya siapa gitu. Wa tsalisuha masul mushaf, yang ketiga memegang mushaf. Maka orang yang nggak punya wudhu nggak boleh pegang mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu apa? Mushaf itu wa huwa kullu ma kutiba alaihil Qur'an lidirasatin walau umudan au lauhan au jildan au kirtosan. Mushaf itu semua benda apa saja yang tertulis di dalamnya Al-Quran maka namanya mushaf. Baik itu bentuknya berupa tongkat, bentuknya berupa papan, bentuknya berupa kulit, bentuknya berupa genteng. Kalau itu isinya kok tulisan Quran yang untuk dipelajari maka namanya mushaf. Untuk dibaca maka namanya mushaf. Jadi bukan harus
30 juz, bukan harus semuanya ditulis itu baru namanya mushaf, bukan. Walaupun berapa ayat ditulis di situ untuk dipelajari namanya mushaf. Dipegang harus pakai wudu. Wa kharaja bidzalika at-tamimah, beda lagi namanya jimat. Lah kalau orang kecil kan nggak untuk dibaca, namanya jimat gitu loh. Kalau dia untuk jimat, nggak untuk dibaca, nggak untuk makan, nggak harus pakai wudu. Kalau dia itu harus apa, faedahnya ditulis itu Qur'annya untuk dipelajari, untuk dibaca, maka kamu harus pakai wudu untuk megangnya. Lah kalau jimat, apa jimat? Jimat itu wa yama yuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabarruki wa tu'ulliqa ala ra'sil mathalan. Qur'an, jimat itu sesuatu yang di dalamnya dituliskan Al-Qur'an yang faedahnya hanya untuk mengharapkan keberkahan. Zaman sahabat nulis doa, nulis ayat, gantung di leher, dipakai buat kalung, buat apa, banyak kejadian itu dijadikan sebagai tabaruk. Boleh nggak? Boleh, sunnah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh isinya bukan Al-Quran. Yang nggak boleh isinya alebakta, yang nggak jelas sumbernya, yang bukan berasal dari Al-Quran, bukan dari hadis, maka itu yang nggak boleh kamu pakai. Kalau isinya ayat Al-Quran yang tujuan tabarruk, apa, mengharapkan keberkahan dari ayat tersebut, maka itu dibolehkan dipakai. Tapi namanya bukan mushaf. Boleh nggak dipegang? Boleh, nggak ada masalah. Fala yahrumu masuha, maka nggak haram memegangnya. Wala hamluha, dan tidak haram pula membawanya. Malam tusama mushafan urufan, maka tidak dinamakan sebagai mushaf secara umum walaupun isinya Al-Quran. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibaca. Jimat kan dibuntel kan. Wa idza kutibal Qur'anu kulluhu la yuqalu lahu tamimah. Apabila tertulis Quran seluruhnya, maka tidak bisa disebut jimat. Kayak itu di apa, Istanbul itu nggak bisa disebut jimat. Kenapa? Karena seluruhnya isinya Quran. Ya. Walau shaghiran, walaupun bentuknya kecil. Wa in qasada dzalika fala ibrata liqasdihi. Dan jika ia bermaksud akan hal tersebut sebagai jimat, maka tidak ada perhitungan hukum bagi tujuannya. Mau dia tujuannya mau menjadi ini itu jimat, tetap jadinya bukan jimat gitu loh. Karena apa? Semuanya ditulis sebagai bentuk Al-Quran, semuanya nggak ada dicampur dengan yang lain selain Al-Quran. Kalau jimat kan ada Qurannya gitu loh, tapi dicampur dengan yang lain. Nah kalau semuanya isinya Quran, maka disebut mushaf, nggak disebut lagi sebagai jimat. Oh iya, yang segini kan ada. Qala Ibnu Hajar al-ibratu fi qasdil dirasah wa tabarruki bi halil kitabi duna ma ba'dah. Kata Imam Ibnu Hajar, membangun pertimbangan hukum yang diambil pada tujuan untuk mempelajari. Ini kalau mau diukur nih, pertimbangan hukumnya adalah tujuannya itu untuk dipelajari atau untuk meraih keberkahan, digantung di saat penulisan, bukan hal setelahnya, bukan.
waktu nulisnya tujuannya apa? Kata Imam Ghazali begitu. Kalau tujuannya untuk dipelajari jadinya mushaf. Kalau untuk disimpan jadinya jimat gitu. Wabil kitab bil nafsi aw ghairihi tabarru'an ay bila ujratin wala amrin, dan tergantung pada si penulis untuk dirinya atau orang lain dengan lihat derma atau apa gitu loh. Tujuannya apa nih? Ulus, ya. Jadi jimat atau ini pesan Quran saya nyalin, nah tulis gede-gede. Nah, tujuannya apa? Wa illa fa'amirihi au mustajirih. Dan jika tidak, jika penulis menulisnya karena upah atau perintah, maka pertimbangan hukumnya kepada niat orang yang memerintah atau yang memberi upah. Tolong tulisin ini. Saya nulis mushaf. Saya nulis. Lah kamu nulis disuruh siapa? Oh disuruh si Anu. Si Anu tujuan nyuruh kamu ngapain? Bikin jimat, ya jimat jadinya, gitu loh. Niatnya mau apa ini? Mau dijadikan tabaruk atau mau dijadikan pelajaran untuk dibaca, maka memegang mushaf karena tujuannya tadi sudah mushaf. Ketika itu jadi mushaf, memegangnya harus pakai wudu, gitu loh. Kalau tujuannya jimat, megangnya nggak usah pakai wudu. Qala Nawawi fi Tibyan wa sawa'un masan nafsal mushaf al-maktubi aw al-khawashi awil jildi. Maka berkata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, di mana saja seorang memegang fisik yang mushaf yang tertulis atau pinggirannya atau tengahnya atau itu sama saja. Mushaf mau dipegang dari mana saja sama, pucuknya sini ke pucuk sini ke pucuk sini, hukumnya sama. Kalau kamu nggak punya wudu haram gitu. Wa yahrumu masul khatitat wal khilaf sunduk idza kana fihinna al-mushaf, dan haram memegang kantong kulit Qur'annya. Mushaf taruh di kantong, pegang kantongnya haram, pegang sampulnya haram, pegang petinya haram apabila di dalamnya ada mushaf. Nggak punya wudu, tasnya Qur'annya di tas digantung, kamu nggak boleh pegang apa? Tasnya. Karena pegangan tasnya harus pakai wudu. Ini menurut madhab yang paling kuat. Wakila la tahrumu hadhihi thalatha wa was dhaif. Ada mengatakan nggak haram kalau cuma megang tasnya, kotaknya, ininya, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat mengatakan hukumnya haram. Walau kutibal Qur'an fi lauhin fa hukmuhu hukmul mushaf sawa'un qalla al-maktubu aw kathura. Dan jika Al-Quran dituliskan di sebuah papan, maka hukum papan itu menjadi mushaf. Tulis mushaf jadinya. Dipegang harus. Hati-hati ini. Kalau apa? Bismillah bukan Quran. Kayak di sekolah ada papan tulis. Orang dulu kalau nulis pakai papan tulis, nulis ayat Quran, orang yang hati-hati. Setelah dihapus, diambil tuh kapurnya. Ini bekas Quran, simpen, dikubur, nggak dicecer begitu aja. Gitu. Kapur, rontokannya. Spidol hapus, hapusannya simpen, buang, dirapat. Jadi menjaga bekasnya Al-Quran gitu loh, menjaga apa yang jadi asarnya Al-Quran.
Sawaun qalla maktubu au katub, baik itu sedikit nulisnya atau banyak sama aja. Hatta laukana ba'dal ayat kutiba lidarasati haruma, sehingga seandainya ada sebagian ayat ditulis untuk dipelajari maka haram menyentuhnya. Nulis Quran di papan, papannya jadi mushaf. Mushaf itu apapun yang tertulis Al-Quran yang diniatkan untuk apa? Pelajari, dibaca, maka jadilah dia mushaf. Qala Ashibra misli wa dhahiru anna masahu ma'al hadasi laisa kabiratan. Menyentuh Al-Quran dengan tidak pakai wudhu maka itu termasuk dosa, tapi bukan dosa besar. Bi khilafi salati wa nahwi katawafi wa sajdatain atilawa wa syukri fa innaha kabiratun. Beda lagi dengan salat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur yang enggak pakai wudu, maka hukumnya dosa, dan dosanya dosa besar. Kalau pegang Quran dosa, tapi dosanya kecil. Ini yang ketiga dari yang haram dilakukan bagi orang yang nggak punya wudu. Menyentuh, beda nih. Nyentuh itu megang gini doang nih, bukan membawa. Yang keempat baru nih, warabi'uha hamluha, membawa Al-Quran, membawa mushaf. Illa fi mata'in fayakhillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu. Boleh bawa mushaf kamu nggak punya wudu apabila terdapat di dalam barang dagangan yang lain. Kumpul jadi barang dagangan sama buku sama yang lain, nah, bawa semua tuh. Niatnya bawa apa? Nah, bukan bawa Quran, bukan gitu loh. Kalau kamu caranya bawa begitu boleh nggak pakai wudu. Bareng sama yang lain. Tapi niatnya Quran, nah taruh Quran di sini, bawa nih. Niatnya bawa ini. Walaupun dibarengin sama Quran. Jadi jangan terus, oh kalau ada Quran di situ, oh nggak boleh nyentuh saya. Ini dosanya dosa apa? Ini dosa-dosa kecil, lu diaman taruh di atas lu. Aduh, lu kayak najis megang babi aja lu. Apa sih? Begitu pegang Quran kentut, lepas. Astagfirullah, lu kayak megang apa sih? Pegang Quran kentut dilepas, lu kayak jangan begitu. Tahu dulu ini dosanya dosa apa gitu loh. Terus status yang harus saya perbolehkan untuk pegang, bawa gimana caranya? Ada caranya, nggak usah bingung gitu loh. Bukan terus, nggak boleh sama sekali, boleh. Barengin sama yang lain, niatkan bawa yang lain gitu loh. Jadi nggak diniatkan bawa itu sendiri, enggak. Idza lam yakun maksudan bil hamli wahda, apabila tidak ada maksud untuk membawa Qur'annya saja gitu loh. Kalau maksudnya untuk membawa mushafnya saja ya hukumnya haram. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata'i 'alal mu'tamad, dan diperbolehkan ia bermaksud membawa mushaf bersama barang dagangan menurut pendapat yang mu'tamad. Bi khilafi ma idza qasadahu wahdah, beda dengan apabila bermaksud bawa mushafnya saja. Au qasada wahidin la bi ainihi fa innahu yahrum, maka hukumnya haram kalau nggak punya wudu niat bawa Al-Qur'an. Qala An-Nawawi fi Tibyan,
Ajma'al muslimuna ala wujubis siyanah al-mushafi wa ikhtiramah. Qala ashabuna wa khairuhum walau alqahu muslimun fil qadurat wal iyadu billahi ta'ala saral mulki kafir. Imam Nawawi ngomong begini, kaum muslimin sepakat atas kewajiban menjaga mushaf dan untuk memuliakannya, itu sepakat, sudah nggak ada. Sahabat di antaranya ulama-ulama Asy-Syafi'i mengatakan seandainya seorang muslim membuang mushaf dalam kotoran, di tempat yang najis maksudnya, maka orang itu melemparkan itu, yang melempar itu menjadi kafir hukumnya. Membuang Al-Quran atau meletakkan Quran di tempat yang haram, maka hukumnya kafir. Dan haram menjadikan Quran sebagai bantal, baik bantal kepala kamu atau meletakkan bantal atau untuk tempatnya alas yang lain, kacamata di atas Quran atau barang apa, buku di atas Quran, nggak boleh. Qurannya yang di atas, yang lainnya di bawah Quran. Jangan meletakkan sesuatu di atasnya Al-Quran, kecuali apa, itu kayak untuk sebagai alat baca Quran atau alat untuk menulis Quran, kayak pulpen, menulis pulpen diletakkan di atasnya, nanti mau diambil untuk pakai untuk menulis lagi. Ini bukan meletakkan barang di atas Quran, karena itu nggak akan selamanya di situ gitu loh. Beda kamu taruh di rak, Quran di bawah, atasnya ada apa, kuku, boleh. Usahakan Quran yang paling atas. Wa yustahabbu ayyakumal mushafi idza qadima bihi alaih, dan disunahkan agar ia berdiri untuk memuliakan mushaf apabila seorang datang dengan membawakan mushaf kepadanya. Sunahnya berdiri. Nanti duduk ngaji, mau ngaji, butuh Quran, kawan kamu bawain Quran, untuk nerimanya nggak boleh begini, makasih ya. Artinya kamu kehilangan sunnah. Sunnah gimana? Berdiri, terima, kasih ya, duduk lagi, baca. Kalau kamu kok nerimanya sambil duduk, sambil, kamu kehilangan sunnah. Karena sunnahnya menerima Quran dalam keadaan menghormatinya dengan berdiri. Li'anal qiyam mustahabbu lil fudala minal ulama wal akhyar wal mushafu aula. Sungguhnya berdiri itu juga disunahkan untuk menghormati orang-orang utama seperti ulama-ulama yang datang kamu diri, kiai datang kamu diri. Apalagi Quran, melebihi segalanya itu, begitu loh. Kamu tahu film-film Cina-Cina itu, kalau sudah bacain titah raja, apa sikapnya? Hah? Yang rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, baru buka doang belum dibaca. Itu tanda hormatnya kepada surat itu, gitu loh. Lah Quran demikian. Kalau ulama yang datang aja kamu disunahkan untuk, apalagi Quran yang datang ke depan kamu, gitu loh. Maka kamu disunahkan untuk berdiri menyambutnya, menerimanya. Ini bentuk-bentuk kesunahan-kesunahan. Jadi 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Terus berikutnya diharamkan bagi orang yang junub. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على الأضواء فاتب تغسل كل حوبة واستر لنا وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانه وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.